Target nasional itu cuma 1.265 triliun. Cuma 1.265 triliun. Cuma teman-teman. Pakai cuma ya. Terus juga dengan ada jalan tol di sekitar kita, properti juga naik harganya. Jadi kita tuh ngerasain gitu, investasi kita di pajak gitu, manfaatnya. Investasi di pajak. Menurut saya bayar pajak itu juga investasi buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam jumpa di acara podcast Cerita Tangtim. Bersama saya Kurnia Wahdi. Ini adalah podcast perdana dengan nama Cerita Tangtim, Cerita Tangerang Timur. Pada podcast kali ini kita bercerita tentang profil KPP pertama Tangerang Timur. Dan kita juga membahas sedikit yang lagi hot isu di perpajakan. Apalagi kalau bukan program PPS, program pengungkapan sukarela. Dan kali ini saya nggak sendirian. Kita kedatangan tamu istimewa karena saya ditemani oleh 2 narasumber dan 1 bintang tamu yang sudah kita kenal. Yang pertama kita kedatangan Bapak Kakanwil di JP Banten, Bapak Yoyok Satyotomo. Selamat datang Pak. Selamat datang. Yang kedua adalah Kepala KPP pertama Tangerang Timur, Bapak Tri Agus Kasmanto. Alhamdulillah ya Pak, sekarang Tangtim sudah punya ruang podcast baru. Ini cukup lumayan Pak tempatnya. Tadi Mbak Pri bilang oke banget ya. Oke banget. Dan tamu istimewa kita hari ini adalah artis cantik yang tampil di serial web My Lecture My Husband, sinetron Ganteng-Ganteng Serigala, dan salah satu artis yang masuk dalam daftar Forbes 30 Under 30 Asia, Prilly Latukonsina. Hai semuanya, halo Pak. Terima kasih Mbak Prilly datang Sama-sama. sini menemani kami semuanya sebagai bintang tamu. Oke. Dan tema kita hari ini adalah tak kenal maka tak sayang. Saya menyapa semua para bintang tamu, Pak Tri, Pak Yoyok, dan Mbak Prilly. Selamat pagi semuanya. Dan pertanyaan pertama saya ingin bertanya nih Pak dengan Bapak Kakanwil kita, Pak Yoyok Satyotomo. Ya, silakan. Nah, saya dapat informasi Bapak kan sibuk nih Pak. Saya dengar habis rapim dengan Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani. Lalu selang sehari langsung dilanjutkan dengan forum eselon 3 di Kanwil DJP Banten. Saya yakin pasti pertemuan itu kan membahas masalah penerimaan negara ya Pak ya. Memangnya berapa sih Pak target yang diamanahkan oleh kantor pusat kepada Kanwil DJP Banten Pak? Target yang dibebankan kepada Kanwil DJP Banten nggak banyak kok, cuma 52,8 triliun. 52,8 triliun. Iya. Itu nggak banyak Pak ya? Nggak banyak. Tapi itu baru target Kanwil ya Pak ya? Iya. Kalau boleh tahu Pak berapa sih target nasional Pak? Target nasional itu cuma 1.265 triliun. Cuma 1.265 triliun. Cuma teman-teman. Pakai itu cuma ya. Tadi udah keras di situ. Iya. Nah Pak, kalau boleh tahu kan untuk mendapatkan angka segitu kan nggak mudah ya Pak ya. Iya, Tentu betul. perlu kerja keras. Dan kita pun juga harus tahu wilayah kerja kita di Kanwil DJP Banten. Betul. Bisa dijelaskan Pak, wilayah mana saja sih yang menjadi cakupan Kanwil DJP Banten Pak? Cakupan wilayahnya Kanwil DJP Banten itu cukup luas. Misalnya di bagian barat itu ada Kota Cilegon, ada Kota Serang, ada Kabupaten Serang, terus Kabupaten Pandeglang. Pandeglang, Ya, di ujung ya Pak ya tuh? Ya, kemarin kita ke sana. Wah, asik. Forum eselon 3. Oke. Ada Tanjung Lesung. Wah, itu indah itu. banget tempatnya. Wow, luar Indah, biasa. luar biasa. Luar biasa. Terus ada Kabupaten Lebak. Nah, dan di bagian timur ada Kota Tangerang di mana Mbak Prilly berada. Wah, tadi kita ya waktu itu ya. Iya dong, anak Tangerang sejati ya. Iya. Kemudian ada Kabupaten Tangerang Iya. dan Kota Tangerang Selatan. Kota Tangerang Selatan. Di mana ada Bintaro, ada apa namanya? BSD. Itu kota-kota mandiri yang sedang tumbuh sekarang. Iya, luar luar biasa. biasa. Ya. Tadi kan Bapak kan menyebutkan ada Kota Tangerang ya Pak. Betul. Nah, kan di DJP Banten ini kan juga kita ada 12 KPP, Ya. ya Pak ya, dan 1 KP 2 KP. Ya, Dan itu betul. cakupannya menyebar Pak, gitu ya. Tadi Pak Kanwil kan sudah menjelaskan wilayah kerja Kanwil di JP Banten.
terus juga menyinggung bahwa Kota Tangerang sendiri bagian dari Kanwil DJP Banten gitu ya. Saya ingin bertanya nih Pak kepada Patri Pak, selaku selaku kepala kantor ya Pak ya, kepala kantor di KPP Pertama Tangerang Timur. Untuk cakupan wilayah kerjanya itu di mana saja Pak? Adapun cakupan wilayah kerja KPP Pertama Timur itu adalah meliputi daerah-daerah atau kecamatan di sekitar pinggiran kota Jakarta. Pinggiran kota Pinggiran Jakarta. Okay. Khususnya di Jakarta Barat ya, sama selatan. Ya, benar. Jadi kita ada 7 kecamatan. Baik, pertama kecamatan Ciledug, kemudian kecamatan Larangan yang di ujung selatan ya, dan kecamatan Karangtengah, dan kecamatan Cipondoh yang ada danaunya ini. Danau yang terkenal itu ya Pak? Terkenal itu, kemudian kecamatan Pinang yang berseberangan dengan Alam Sutra. Kemudian kecamatan Tangerang ya kita saat ini kantor kita berada, dan kantor. sebetulnya adalah kecamatan Batu Ceper yang banyak industri pengolahan. Oke, itu ya langsung menuju ke Jakarta ya, Jakarta Barat ya. Oke, tadi sudah menjelaskan wilayah kerja KPP Pertama Tangerang Timur. Nah, Bapak kan juga sebagai kepala kantor pasti punya amanah ya Pak ya yang diberikan oleh Bapak Kanwil kita nih. Sebenarnya berapa sih target yang diberikan oleh Kanwil DJP Banten kepada KPP Tangerang Timur? Dan berapa jumlah wajib pajak aktif yang terdaftar saat ini, serta sektor dominan apa yang ada di KPP kita Pak? Untuk KPP Tangerang Timur ini kebetulan di tahun 2022 ini kita ditargetkan cuma juga ya. Jadi cuma teman-teman. Cuma ini tiap tahun memang meningkat ya. Meningkat terus ya Pak ya, seiring pertumbuhan ya. Akan selalu meningkat. Ya kita harapkan di tahun ini kita juga bisa memenuhi target dengan kita mencoba menggali dari jumlah wajib pajak aktif yang terdaftar sebanyak sekitar kurang lebih 205.000 wajib pajak. 205.000 wajib pajak aktif yang terdaftar di KPP Pertama Tangerang Timur. Oke. Kemudian di sektor di wilayah kita memang cukup beragam. Namun karena wilayah kita memang ya sedikit banyak berdekatan dengan Jakarta ya mungkin tidak jauh berbeda dengan di Jakarta. Jadi ada beberapa sektor dominan, khususnya yang pertama adalah perdagangan yang cukup paling besar ini. Perdagangan ya. Kemudian ada real estate, kemudian jasa keuangan, kemudian tadi industri pengolahan, kemudian transportasi dan pergudangan, dan yang akhirnya adalah kegiatan jasa yang lain. Oke, berarti kita ada 6 industri yang dominan di wilayah Kota Tangerang. Oke, itu cukup banyak teman-teman. Dan tadi Bapak bilang ada 200.000 wajib pajak aktif yang terdaftar ya. Pasti kan mereka juga kan membutuhkan pelayanan Pak, membutuhkan pelayanan kepada kantor pajak ya. Sebenarnya pelayanannya seperti apa sih yang diberikan KPP kepada wajib pajak di sini? Sebagai suatu kantor pelayanan pajak ya tentunya kita akan melaksanakan berbagai macam jenis layanan. Tapi yang pada intinya tetap kita akan selalu mengutamakan pelayanan yang prima ya. Yang prima benar, itu pasti Pak. Wajib pajak tentunya ya. Nah, di sini ada berbagai contoh sebagai layanan yang kita laksanakan, baik itu yang pertama adalah permohonan pendaftaran PWP maupun PKP, pengukuhan dana pajak. Kemudian ada juga permohonan PPK, pengakuan, ada juga permohonan SKB, surat keterangan bebas, ada juga terkait dengan layanan berbagai konsultasi tentang perpajakan. Salah satunya adalah PPS ini adalah PPS ya Pak ya. Oke, itu program baru kita ya Pak, kalau salah ya. Nah, terkait layanan NPWP nih Pak ya, nomor pokok wajib pajak. Saya ingin bertanya kepada Mbak Pril ini. Selamat datang Mbak Pril. Hai juga. Aduh, saya sangat jadi semangat gitu Mbak Pril ini. Ini Mbak Pril kan sebagai artis muda gitu kan, ya generasi milenial teman-teman, aktris sinetron, main film juga ya, main film juga. Pasti kan sudah punya NPWP kan? Harus punya dong. Punya, karena sudah punya penghasilan di situ kan. Kalau boleh saya tahu nih Mbak Pril terdaftar di KPP mana? Aku di KPP Tangerang Timur. Karena di sini kan, ya? Yes, karena aku tinggalnya kan di Kota Tangerang. Kota Tangerang. Dari dulu jadi anak Tangerang. Dari kecil. TK, SD, SMP, SMA di Tangerang semuanya. Dekat sini. Saya bisa main di rumahnya teman-teman ya, Mbak Pril ya. Iya.
Oke, Mbak Prilly, sebagai salah satu wajib pajak, kawan Iya. muda kan pengen tahu nih gitu kan ya. Apakah Mbak Prilly juga taat pajak, kayak bayar pajak gitu ya, Iya. atau lapor pajak, kan sudah punya penghasilan? Pasti gitu. dong. Gimana? Jadi di saat aku punya penghasilan sendiri, itu aku sudah diedukasi ya sama orang tua. Wah, luar biasa. Bahwa ya. karena kan aku punya penghasilan sendiri di usia muda. Jadi waktu awal-awal punya penghasilan gak ngerti Pak bayar pajak tuh apa sih, kenapa kita harus bayar pajak. Nah untungnya punya orang tua tuh yang selalu ngasih kita edukasi, informasi, dijelaskan bahwa kamu harus punya NPWP karena ada kewajiban bayar pajak untuk menjadi rakyat Indonesia yang baik. Luar biasa. Manfaatnya apa bayar pajak itu dan bagaimana bayar pajak. Akhirnya ya alhamdulillah sekarang udah taat pajak dong. Taat pajak dong ya, Iya. kan sudah punya penghasilan. Oke, Yes. luar biasa teman-teman ya. Saya ingin bertanya kepada Mbak Prilly agak dalam sedikit nih Mbak Prilly. Ya, menurut pengetahuan Mbak Prilly gitu ya teman-teman, sistem perpajakan di Indonesia itu seperti apa saat ini? Sistem perpajakan Indonesia udah bagus banget. Kalau misalnya anak-anak muda gitu yang baru punya penghasilan, pasti kan ngedenger kata pajak tuh kayak takut Pak. Takut Kalau ya? nggak takut ribet. Ribet. Gimana sih bayar pajak caranya? Nah. Nah, mungkin nggak banyak yang tahu bahwa sekarang itu layanan udah via online. Online. Jadi kalau kalian punya smartphone, yang pasti semuanya pasti udah pakai smartphone. Pakai dong Karena kan pasti ya. semuanya pasti di sini udah punya sosial media, udah segala macam online. Apalagi pas pandemi kita belajar pun online. Sama dengan bayar pajak, itu juga bisa online. Bayar pajak, lapor pajak itu udah online, bisa dilakukan dimanapun. Bahkan aplikasinya M-Pajak itu udah bisa di-download di Play Store. Jadi kita tuh bisa melakukan e-billing di akun DJP online. Terus kita juga udah bisa lapor pajak SPT tahunan tuh lewat e-form. Terus juga informasinya udah banyak banget. Kantor pajak juga sekarang udah punya Twitter. Itu juga kekinian dong. Kekinian ya Pak sekarang. Terus juga Instagram Ada. juga ada. Nanti kan saya tag ya di Instagram Oke, saya. bener Jadi ya, teman-teman bener juga ya. jadi udah pasti tahu. Terus sekarang juga DJP udah punya laman online di djponline.pajak.go.id. Oke. Dan di situ semuanya gratis. Jadi untuk yang denger kata pajak kayaknya terkesan ribet, terkesan serem. Kenapa? Karena sekarang semuanya udah bisa online. Bahkan teman-teman semua udah bisa baca informasi mengenai pajak tuh online juga. Apa sih manfaat bayar pajak gitu supaya mereka juga tahu. Luar biasa teman-teman. Mbak Prilly sebagai artis muda juga taat pajak dan paham gitu ya, karena ada edukasi dari orang tua sejak dini ya. Betul. Jadi begitu sudah besar punya penghasilan udah nggak kikuk lagi nih, langsung Yap. terpanggil jiwanya untuk bayar dan lapor pajak. Dan alhamdulillah beliau terdaftar di KPP Pertama Tangerang Timur Pak. Yes. Wah, alhamdulillah. Mari kita undang ke sini Pak Ya, sebagai ini. contoh untuk masyarakat di luar sana ya. Prominent. Kenapa? WP Prominent. WP prominent Iya. kita luar biasa, WP prominent kita ternyata. Oke Mbak Prilly, pertanyaan selanjutnya ya. Apakah udah tahu nih ya, kan di perpajakan ini kan ada Ya. undang-undang perpajakan baru nih, namanya Undang-Undang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang di dalamnya itu memuat tentang program penguapan sukarela Ya. atau PPS gitu ya, yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang belum lapor penghasilannya dan hartanya dengan benar gitu ya. Apa tahu? Tahu, aku tahu biasa. makanya sayang banget nih kalau misalnya program ini dilewatkan. Karena Oke. kalau nggak salah cuma sampai tanggal 30 Juni ya. Iya, benar, akhir benar, bulan benar. ini gitu. Jadi buat kalian-kalian nih yang mungkin lupa Harus diingatkan melaporkan pekerjaannya gitu ya. Apalagi kalau yang masih muda-muda nih suka lupa kalau bahwa pekerjaan itu harus dilaporkan pajak. Nah, harus banget ikut program ini, program pengungkapan sukarela PPS gitu. ya. Yes. Benar. Bener banget Mbak Prilly. Jadi teman-teman ditunggu sampai 30 Juni 2022. Iya, mungkin dijelasin juga kali ya Kak ke teman-teman apa sih gimana caranya ikut program ini? Oke. Bagaimana kalau untuk ini kita panggil Bapak Kakak kita untuk menjelaskan bagaimana sih Pak cara masyarakat untuk mengikuti program PPS ini Pak? Ya sampai 30 Juni ini Pak. Tinggal dikit lagi waktunya gitu Iya, soalnya. gampang. Gampang. Gimana Pak? Semua serba gampang apa ya, sih? Pak, ya? Apa segampang ngeklik gitu ya Pak di smartphone kita? Gimana Pak? Lebih nyaman sih sebetulnya datang ke kantor pajaknya ke Oke. KPP Khusus Tangerang untuk Timur. program ini ya Pak ya? Ya, dan ada dua kebijakan di program PPS ini. Kebijakan pertama untuk peserta pengampunan pajak dulu namanya tax amnesty Iya. tahun 2016. Itu yang belum mengungkapkan seluruhnya Oke. hartanya pada program tax amnesty zaman dulu. Oke. Itu bisa melaporkan di
program PPS ini ya, Pak. yang kebijakan pertama. Oke. Nah, kebijakan kedua itu khusus untuk orang pribadi. Oke. Jadi untuk harta yang belum dilaporkan pada saat 2016 sampai 2020. Jadi cara mengikuti program PPS ini buka di DJP online yang dibilang Mbak Prilly juga bisa, datang ke KPP Tangerang Timur juga bisa, pilih layanan dan pilih program pengungkapan sukarela di online. Kemudian pilih kebijakan 1 atau kebijakan 2 sesuai perolehan harta yang akan diungkapkan. Kalau dia lupa, Kalau dia lupa ya, tadi Pak. dibilang Mbak Prilly. Iya. Oke. Kemudian unduh SPPH seperti mengunduh e-form pada laporan SPT tahunan, isi dan kemudian kembalikan. Oke. Iya, terima kasih. Gampang kan? Gampang Pak. Semua udah serba digital, Iya. datang langsung ke kantor pajak bisa, tapi Oke. mungkin kalau nggak sempet Iya. bisa di mana aja diakses. Iya. Oke, makasih banyak Pak Kakandi ya sudah Iya. menjelaskan bagaimana mengikuti program PPS dari kebijakan pertama dan kedua. Dan saya tadi mendengar juga Pak Mbak Prilly itu kayak langsung tune in gitu, tahu gitu ya. Padahal itu Iya. undang-undang baru banget Mbak Prilly. Betul. Tapi ternyata update Pak, dia Iya. update informasi perpajakan ya. Dan saya berharap gitu ya Mbak Prilly bisa menjadi panutan buat teman-teman artis di luar sana ya yang seumuran terutama untuk bisa selalu taat pajak begitu ya. Dan juga jangan lupa untuk lapor SPT tahunan tiap tahunnya. Betul, Pasti kan gitu. betul. Terakhir nih buat Mbak Prilly nih, ada pesan nggak buat kawan-kawan pajak di rumah? Yang pasti untuk teman-temanku yang udah punya NPWP, udah punya penghasilan, kita harus menjalankan kewajiban yang harus kita lakukan. Wajib membayar pajak dan melaporkan penghasilan dan harta kita di SPT tahunan. Karena pajak itu manfaatnya banyak. Mungkin banyak orang yang nggak tahu kenapa sih kita harus bayar pajak gitu ya. Kerja terus harus bayar pajak. Manfaatnya banyak banget dan akan kita rasakan, yaitu adalah pembangunan jalan tol yang akan kita rasakan kok. Kalau Setiap hari ya, kita iya menggunakan kita jalan rasakan raya. setiap hari kan enak kalau misalnya kita lewat jalan tol bagus jalannya, atau mungkin pembangunan jalan tol di jalan-jalan lain supaya juga kita bisa merasakan praktisnya. Praktis. Kalau saya benar-benar ngerasain Pak, tinggal di Tangerang, kerja di Jakarta, dengan adanya jalan tol tuh ngerasain praktisnya, jadi kita jalan gitu kan. Terus juga dengan ada jalan tol di sekitar kita, properti juga naik harganya. Jadi kita tuh ngerasain gitu investasi kita di pajak gitu, manfaatnya. Investasi di pajak. Menurut saya bayar pajak itu juga investasi buat kita untuk infrastruktur yang akan kita rasakan, penyediaan sarana dan prasarana, atau mungkin buat mereka yang kan banyak yang suka bilang nggak ngerasain manfaat pajak secara langsung ya karena kan lama ya Pak. Iya, Menyediakan lama. sarana prasarana dan pembangunan kan pasti lama. Cuma dengan kita bayar pajak itu sama aja kita sumbangsih ke generasi kita selanjutnya, ke anak cucu kita. Jadi mereka lah yang akan merasakan nanti pembangunan hasil dari kita bayar pajak gitu. Jadi menurut aku harus banget kita bayar pajak karena manfaatnya akan terus kita rasakan, bergulir terus manfaatnya untuk kebaikan kita bersama gitu. Yang saya tangkap tadi luar biasa. Bayar pajak itu adalah investasi. Betul, investasi Jadi ini, untuk semua orang. Ini ya pandangan ya setiap orangnya. Ini benar-benar pandangan yang luar biasa Pak. Bayar pajak adalah investasi untuk generasi selanjutnya, anak cucu Betul. kita. Oke. Pasti kan kita nggak mau dong, ya kita nggak tahu ya kita hidup sampai umur berapa. Tapi pasti kita nggak mau masa tua kita ngelihat pembangunan di daerah kita tuh nggak maju. Masih stagnan gitu. Iya, ya? pasti Oke. kan kita pengen pembangunan maju, penyediaan sarana juga terus ada. Ya dengan caranya apa? Dengan caranya bayar pajak. Jadi nggak melulu kita menuntut pemerintah untuk menyediakan infrastruktur yang baik, tapi kita juga sebagai rakyat harus melakukan kewajiban kita membayar pajak. Itu adalah investasi kita. Luar biasa. Luar biasa. Gitu. Ternyata teman-teman, Mbak Pri ini selain cantik, cerdas ternyata ya. Terima kasih. Cerdas banget ya ampun. Kita nih kayaknya bisa nih kita ngobrol lagi di episode berikutnya Mbak. Kita undang lagi. Yes, gitu undang-undang kan. lagi ya. Kan tetangga ya kita ya. Iya, kan Gampang deket aku datang. dari rumah nih Pak. Terima kasih kepada Mbak Prilly sudah datang di acara podcast Tang Tim pada hari ini. Semoga sukses selalu di acara-acara selanjutnya dan Terima sukses kasih selalu sudah di mengundang. agenda-agenda berikutnya di dunia keartisannya. Terima kasih untuk Bapak sudah Terima kasih. mengundang ke podcast ini, episode perdana udah ngundang saya. Terima kasih ya. Prilly datang kontinen. Terima kasih. Pokoknya kalau ada obrolan-obrolan diskusi yang seru jangan lupa undang-undang saya. Oh pasti. Wah. kita undang Dekat lagi. dari rumah nih, jadi OTW-nya gampang Tidak nih. gampang ya. Nggak perlu pakai lama ya. Nggak perlu pakai lama. Saya juga pengen ngucapin terima kasih
kasih juga pada Pak Yoyo selaku Ya. KKNB di JP Banten dan Pak Tri selaku Kepala Kantor KPP Pertama Tangerang Timur yang sudah hadir di acara podcast perdana kita pada pagi hari ini. Semoga sehat selalu ya Pak. Ya. Amin. Dan kita sudah sampai di penghujung acara pada hari ini. Terima kasih sudah bergabung di acara podcast Cerita Tang Tim. Jangan lupa mulai hari ini dicek harta pribadinya yang belum lapor. Ditunggu paling lambat tanggal 30 Juni 2022. Akhir kata, saya undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.